selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 142. Kevin dan Meni pergi ke toko baju, membeli segala keperluan untuk anaknya nanti. Semua baju yang dipilih Meni berwarna pink dengan model yang lucu-lucu. Tidak lupa mereka membeli tempat tidur untuk anaknya. Total belanjaan menghabiskan uang sebanyak 5 juta. Belum termasuk tempat tidur, stroller bayi, dan yang lainnya. Mbak yakin segitu? Tanya Meni kurang yakin dengan harga pakaian bayi yang kelewat mahal. Kalau ibu mau akan kami hitung lagi, ujar wanita yang bekerja sebagai kasir. Sayang, udahlah, bisik Kevin. Meni tetap ngotot untuk dihitung kembali, dan jumlahnya tetap 5 juta. Ditambah dengan tempat tidur bayi, lemari, dan stroller yang mencapai 12 juta. 12 juta? Tanya Meni seraya membelalakkan matanya. Karena malu, Kevin langsung menyerahkan kartunya ke kasir. Sayang, sepertinya tidak mungkin harganya sampai belasan juta, ujar istrinya. Makasih mbak, ujar Kevin dan membawa semua belanjaan ke dalam mobil. Tapi untuk lemari dan tempat tidur bayi akan diantar langsung ke rumah mereka. Dengan wajah dongkol, Meni masuk ke dalam mobil. Kamu kenapa? Tanya Kevin yang memperhatikan wajah istrinya yang terus cemberut. Kamu tahu, di pasar dengan harga segitu kita bisa beli satu pasar. Tapi ini hanya beberapa kantong, mahal amat, gerutu Meni. Sayang, tapi kualitas di sini bagus, ada anti alerginya. Kalau di pasar memang ada, tapi kain dan kualitasnya aku kurang yakin, jelas suaminya. Kalau di toko tadi ada anti alerginya, kalau di pasar ada anti petir, sahut Meni yang tidak mau kalah dari suaminya. Kevin tertawa dengan sikap Meni. Jadi ke rumah mama? Tanya Kevin. Jadi, 2 bulan lagi aku lahiran. Dan ini waktu yang tepat meminta maaf sama mama, sahut Meni. Kevin melajukan mobilnya menuju kediamannya dulu, yang sekarang menjadi tempat tinggal orang tua dan adiknya. Nanti pulang dari sana, aku mau makan es krim, ujar Meni yang ngidam es krim. Sekilas Kevin menoleh ke istrinya. Ngidam hari ini gak aneh-aneh kan? Tanya suaminya. Enggak sayang, ngidam hari ini normal, sahut istrinya. Mobil yang dikendarai Kevin telah tiba di kediamannya. Dengan perasaan yang was-was, Meni dan Kevin memencet bel rumah. Tidak berapa lama, seseorang membuka pintu rumah. Kak Meni, Kak Kevin, ujar Jessie senang dan langsung memeluk kakak iparnya. Wah, perut kakak udah gede banget. Jessie mengelus perut Meni. Mana mama? Tanya Kevin. Ada di dapur, sahut Jessie. Kevin masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan mamanya. Wanita parubaya itu sedang mencuci piring seraya melamun. Kevin memeluk bahu mamanya. Kevin, ujar mamanya dan langsung memeluk balik anaknya. Mama rindu, ujar wanita parubaya itu. Kami juga rindu sama mama, sahut Kevin, dan terlihat di dekat pintu dapur ada Meni dengan perut besarnya. Meni menundukkan kepalanya. Kevin mendekati dan membawa istrinya ke hadapan mamanya. Wanita parubaya itu masih diam. Ma, aku minta maaf. Maafkan sikapku dan semuanya, ujar Meni pelan. Nyonya Paula masih diam. Ma, jangan seperti ini. Sebentar lagi Meni mau lahiran. Tidak baik kalau Mama dan Meni masih ada rasa marah satu sama lain. Maafkan Meni ya, ujar Kevin. Dan tidak disengaja, bulir-bulir air mata menetes di pipi wanita parubaya itu. Mama juga minta maaf, ujar Nyonya Paula. Meni dan Nyonya Paula berpelukan memaafkan semua yang pernah terjadi, melupakan semuanya. Mama masak enak, ayo makan. Nyonya Paula menyuguhkan masakan yang enak untuk menantunya. Walaupun Meni tidak selera, tapi dia tetap menikmati sedikit demi sedikit makanan western yang disajikan mertuanya. Keluarga itu tertawa senang dan tidak sabar menunggu lahiran. Kak, jenis kelaminnya apa? Tanya Jessie. Cowok, sahut Nyonya Paula. Meni dan Kevin saling pandang. Bukan cowok ma, tapi cewek, ujar Kevin. Hah? Cewek? Nyonya Paula kurang yakin dengan jawaban anaknya. Dia menatap menantunya. Dan Meni menganggukkan kepalanya. Sepertinya USG itu salah, ujar mamanya. Benar ma, tapi tidak tahu kalau nantinya berubah, sahut Kevin. Makanya di program jangan asal aja, gerutu Nyonya Paula marah. Ma, yang memberikan ini semua Tuhan.
Kami bersyukur telah dikasih anak. Masih banyak yang tidak seberuntung kami, ujar Meni. Nyonya Paula menghembuskan nafasnya secara kasar. Sepertinya hasil USG itu salah. Wanita parubaya itu ke kamarnya dan keluar dengan membawa paper bag. Ini baju untuk cucu mama. Meni membuka isi paper bag. Dan baju yang di dalam berwarna biru berbeda dengan yang dibeli Meni barusan. Besok USG di tempat yang berbeda. Beri kabar sama mama. Apa jenis kelaminnya? Ujar Nyonya Paula tegas. Tidak ada percakapan lagi. Suasana makan tadinya bahagia tiba-tiba berubah menjadi tegang. Meni dan Kevin segera pamit pulang. Mereka tidak mau terlalu lama di rumah itu karena banyaknya tuntutan mamanya mengenai cucu laki-laki. Di mobil, Meni memijat dahinya membayangkan ngototnya mama mertuanya tentang jenis kelamin yang ada di dalam rahimnya. Besok kita USG lagi, ujar Kevin yang tetap melajukan mobilnya. Gak usah, bulan depan saja, sahut Meni seraya memijat dahinya. Tapi kalau mama tanya bagaimana? Tanya Kevin bingung memberikan jawaban besok. Bilang aja cewek, sahut Meni yang feelingnya mengatakan anaknya berjenis kelamin perempuan. Tapi, sayang sudahlah. Kalau memang berubah, nanti akan tahu setelah lahiran. Aku tidak mau bolak-balik USG. Kalau hasilnya sama, pasti mama menyuruh USG ke dokter lain. Terus begitu. Jadi lebih baik nggak usah. Jelas Meni. Yang dikatakan Meni benar. Mamanya akan terus meminta mereka USG ke dokter lain jika jenis kelamin cucunya tidak sesuai dengan harapannya. Ziko dan Zira telah berada di rumah. Katakan padaku, ngapain aja siang ini kamu dengan pria itu? Tanya Ziko dengan tatapan mengintimidasi. Aku bertemu mereka di toko baju anak. Naura memintaku untuk menemaninya makan es krim. Dan di sana Naura pingsan karena kelelahan bermain. Jelas Zira. Jadi selama bermain, kamu ngobrol dengan pria itu? Seru Ziko marah. Zira langsung menepuk dahinya. Aku dan Viko memang mengobrol. Tapi yang kami bicarakan tentang rumah tangganya. Sahut Zira jujur. Itu hanya alasan dia saja agar mendekati kamu lagi. Kamu kenapa sih? Gerutu istrinya. Aku tidak suka kamu dekat dengannya, apalagi rumah tangganya dalam keadaan tidak baik-baik. Bisa saja dia mengambil kamu dariku, ujar Viko. Zira tersenyum dan memeluk suaminya. Enggak sayang, cintaku hanya untukmu, sahut Zira. Ziko memperhatikan pakaian istrinya yang berbeda dari biasanya. Lalu, kenapa pakaian kamu ini? Kamu ingin memikat dia kembali, tuduh suaminya. Pikiran kamu udah terlalu jauh. Aku tadi ada meeting dengan pemegang saham, sahut Zira jujur. Ziko tersenyum mengejek tidak percaya. Terserah mau percaya atau tidak. Aku sudah mengatakan dengan jujur, tidak seperti kamu. Diam-diam janjian dengan Vita, sindir Zira. Memang aku dan Vita janjian mau bertemu, tapi batal karena dia terjebak macet. Dan belum lagi mendapatkan telepon dari suaminya, jelas Ziko. Terus bedanya sama aku apa? Tanya Zira bingung dengan sikap suaminya. Jelas beda. Kamu sengaja menemuinya dengan memakai pakaian seperti ini, agar aku tidak curiga, iya kan? Seru Ziko marah. Zira mendengus kesal. Dia heran dengan sikap suaminya yang tidak mempercayainya sama sekali. Aku malas berdebat sama kamu, ujar Zira meninggalkan suaminya memilih bermain dengan si kembar. Zira ingin mengatakan tentang meetingnya tadi, tapi menurutnya akan percuma, karena Ziko tidak akan mau mendengarnya. Makan malam tiba. Zira mengambilkan makan suaminya, tetap melakukan tugasnya sebagai istri. Ziko tetap memakan makanan yang diambilkan istrinya, tapi tidak ada percakapan seperti biasanya. Mereka sibuk dengan makanannya masing-masing. Setelah selesai makan, Zira kembali ke kamar si kembar, dan Ziko berkutat dengan pekerjaannya di ruang kerja. Ponselnya berdering. Zira mengangkat ponselnya. Halo? Sahut Zira. Malam Nona Zira, maaf mengganggu, saya Lino. Iya, ada apa? Tanya Zira bingung karena rekan bisnisnya menghubunginya tidak waktu jam kerja. Maaf telah mengganggu. Foto kamu saya tunjukkan ke distributor di luar negeri. Dan kamu tahu reaksi mereka? Tanya pria itu mengajukan pertanyaan balik ke Zira. Apa? Tanya Zira. Mereka sangat antusias dengan wajah kamu. Mereka yakin wajah kamu akan jadi trending di mancanegara. Dan produk kita akan berjejer dengan produk-produk asing. Jelas pria itu. Saya belum mengatakan ini sama suami saya. Jadi, jangan lakukan apapun, ujar Zira. Baik, tapi saya tunggu keputusan kamu besok.
Produk ini hanya untuk di luar negeri, dan menurutku sangat bagus nilai pasarnya. Jika mau, besok kita bisa melakukan pemotretan, ujar pria itu. Aku akan hubungi nanti, sahut Zira dan panggilan terputus. Zira ingin mengatakan ini sama suaminya, tapi waktunya tidak tepat. Mana mungkin dia setuju? Baiklah, aku akan mengatakan besok, gumam Zira. Malam telah larut. Ziko masuk ke kamarnya ketika istrinya telah terlelap. Zira, kenapa kamu tidak mengatakan kepadaku sebelumnya? Kamu tahu kalau aku sangat cemburu jika ada pria yang di dekatmu. Gumam Ziko menatap istrinya yang terlelap. Pagi harinya, Zira telah menyiapkan segala keperluan suaminya, sedangkan Ziko sedang membersihkan dirinya di kamar mandi. Setelah selesai, Zira menghampiri suaminya dan menyerahkan setelan jas suaminya. Sayang, jangan marah, rayu Zira dan merangkul bahu dan mencium bibir suaminya. Iya, sahut Ziko yang tidak bisa melihat bibir istrinya yang nganggur. Sarapan pagi berupa ciuman panjang untuk pasangan itu. Zira merapikan dasi suaminya. Kemarin aku meeting dengan pemegang saham. Beliau tidak ingin Menik diperpanjang jadi brand ambasador. Jelas Zira. Kenapa? Apa karena Menik sedang hamil? Tanya Ziko. Bukan itu. Menurutnya cari model baru. Dan katanya aku cocok untuk jadi model produkku. Jelas Zira. Tentu kamu cocok. Kamu istriku yang sangat cantik. Semua orang akan sangat tertarik untuk membeli kosmetik dari perusahaan kamu, ujar Ziko. Itu artinya kamu setuju kalau aku jadi modelnya? Tanya Zira kurang yakin. Ziko menganggukkan kepalanya. Makasih sayang atas izinnya, sahut Zira senang dan kembali mencium suaminya. Bersambung.